Hai hai hai, ketemu lagi sama aku di programnya Ada Apa? Apa aja ada. Mungkin ini sudah disinggung di video sebelumnya, hanya menyebutkan kata 30 tahun ya. Nah, kali ini aku akan membahas terkait perubahan yang mungkin terjadi pada kalian ketika memasuki usia 30-an. Karena pada usia ini, tubuh manusia itu akan mengalami beberapa perubahan yang itu akan berdampak pada kesehatan sehingga harus diperhatikan dan tidak boleh diabaikan. Nah, jadi kali ini aku mau ngebahas ada 10 perubahan yang mungkin terjadi pada kalian ketika memasuki usia 30 tahun. Yang pertama, itu perubahan produksi kolagen. Nah, ini mungkin sudah pernah aku bahas di video sebelumnya yang ini itu terkait penuaan dini. Jadi, ini berhubungan sama yang namanya penuaan dini. Seiring bertambahnya usia, tanda-tanda penuaan itu akan lebih nampak dan itu akan lebih jelas di wajah gitu. Tidak hanya garis halus dan kerutan, tapi wajah itu akan mengalami pengenduran seiring berjalannya waktu dan itu akan terjadi secara alami di kemudian hari. Tentu saja hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya itu pola makan, kemudian pola istirahat, dan mungkin juga bisa disebabkan karena stres yang berkepanjangan. Untuk pencegahannya bagaimana? Jadi, biar lebih lengkap, bisa kembali lagi ke video aku tentang penuaan dini. 2 poin penting yang aku bahas di video itu yaitu mengubah pola makan, pola istirahat, dan pola latihan fisik secara tepat. Kemudian yang kedua itu, selain perawatan dari dalam, itu tubuh juga membutuhkan perawatan dari luar, yaitu menggunakan skincare atau body care yang tepat. Perubahan yang kedua yaitu penurunan metabolisme tubuh. Nah, di usia 30 tahunan ini, tidak menutup kemungkinan itu kenaikan berat badan itu akan semakin mudah. Jadi mudah untuk mengalami kenaikan berat badan. Hal ini tidak menutup kemungkinan juga bahwa kita akan mengalami yang namanya kelebihan berat badan atau obesitas, yang itu akan menjadi salah satu faktor resiko seseorang untuk mengalami atau menderita penyakit degeneratif seperti diabetes, penyakit jantung, dan penyakit degeneratif lainnya. Nah, untuk solusinya atau cara terbaik yang bisa kita lakukan untuk menjaga berat badan kita tetap ideal, yaitu dengan mengkombinasikan latihan fisik dan mengurangi asupan kalori. Kemudian, perubahan yang ketiga, itu faktor resiko untuk terkena diabetes mellitus itu meningkat. Nah, kalau diabetes mellitus itu kan kemarin yang video aku terkait diabetes mellitus itu kan membahas atau menyinggung salah satu faktor resiko diabetes mellitus yaitu usianya lebih dari atau sama dengan 40 tahun. Tapi di sini ternyata ketika kita sudah memasuki usia 30 tahun, faktor resiko untuk terkena diabetes mellitus itu akan meningkat. Nah, berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2018, prevalensi diabetes mellitus berdasarkan hasil pemeriksaan gula darah itu meningkat dari 6,9% di tahun 2013 menjadi 8,5% di tahun 2018. Solusinya yaitu melakukan perubahan pola makan, berolahraga teratur, menjaga berat badan sehat, dan tentunya untuk rutin mengecek gula darah. Perubahan yang keempat, perubahan hormon atau penurunan kesuburan. Nah, di usia 30 tahun biasanya wanita ini akan mengalami penurunan kesuburan. Nah, kemungkinan untuk hamil juga itu akan menurun sebesar 20%. Setelah itu, wanita juga akan mengalami peningkatan atau resiko untuk infertilitas, keguguran, atau masalah pada bayi. Sedangkan pada pria, pada usia 30 tahun ini akan mengalami penurunan kadar testosteron dan kualitas sperma. Tapi ada beberapa kasus itu juga dapat menyebabkan penurunan libido, nafsu untuk melakukan hubungan seksual. Nah, perubahan hormon ini juga akan berdampak pada beberapa masalah seperti peningkatan lemak tubuh, kemudian rambut rontok, kemudian ada naik turun suasana hati atau mood swing, dan disfungsi ereksi. Tentu saja untuk mencegah hal ini yaitu istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat dan bergizi. Yang kelima yaitu penurunan massa tulang dan otot. Nah, seiring bertambahnya usia, kita itu akan mengalami pengeroposan tulang dan penurunan massa otot. Sehingga itu akan menyebabkan kita untuk mengalami cedera. Oleh karena itu, untuk mencegah hal ini ada beberapa solusi yang bisa diberikan, diantaranya yaitu mendapatkan asupan kalsium dan vitamin B dan vitamin D secara cukup, mencegah terjadinya pengeroposan tulang dan penurunan massa otot itu sendiri. Nah, buat kalian yang memiliki kebiasaan merokok,
itu disarankan untuk atau dianjurkan supaya menghentikan kebiasaan tersebut, karena kebiasaan merokok itu akan menyebabkan penurunan kepadatan tulang sehingga akan menyebabkan pengeroposan tulang dan penurunan massa otot. Kalian juga bisa mengkonsumsi makanan yang tinggi vitamin D seperti sayuran-sayuran berdaun hijau gelap seperti bayam, kemudian kangkung, sawi, jeruk, ikan, dan telur. Yang keenam, nah kalau yang keenam ini resiko mengalami hipertensi. Jadi ketika memasuki usia 30 tahun, faktor resiko untuk mengalami hipertensi itu semakin meningkat. Nah, hipertensi ini akan menyebabkan seseorang untuk mengalami penyakit jantung dan resiko kematian itu semakin meningkat. Dan biasanya hipertensi itu tidak menunjukkan gejala sehingga dianjurkan untuk kita rutin mengecek tekanan darah kita gitu. Jadi baik kita mengetahui apakah tekanan darah kita itu dalam kondisi normal atau sudah mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, solusinya ya ketika sudah memasuki usia 30 tahunan penting untuk melakukan cek kesehatan secara rutin supaya untuk mencegah hipertensi ini dan masalah kesehatan lainnya. Kemudian yang ketujuh yaitu kekebalan dan kebugaran menurun. Nah, biasanya kalau orang sudah memasuki usia 30 tahunan itu akan mudah lelah, kemudian gampang pegal linu, sering merasa tidak enak badan, imun menurun, dan mudah sakit. Hal ini terjadi karena adanya penurunan metabolisme tubuh. Untuk menjaga stamina dan metabolisme ini, dianjurkan untuk menjalani hidup sehat, pola hidup sehat, dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian supaya tidak kekurangan zat gizi. Yang kedelapan, yaitu kekurangan vitamin D. Jadi ketika kita mengalami kekurangan vitamin D, itu akan berdampak pada kesehatan tulang. Di usia tua, tulang itu akan mengalami pengeroposan tadi, sehingga perlu untuk kita meningkatkan asupan vitamin D agar tidak mengalami kekurangan vitamin D. Karena vitamin D ini berfungsi atau fungsinya itu untuk membantu sistem kekebalan tubuh bekerja secara optimal, kemudian meningkatkan fungsi saraf, dan membantu tubuh menyerap kalsium. Jadi penting untuk kita memenuhi asupan vitamin D ini di usia muda atau menjelang memasuki usia 30 tahun. Hal ini agar mencegah seseorang itu mengalami osteoporosis dan fraktur tulang di masa yang akan datang. Beberapa sumber vitamin D yang mungkin bisa dikonsumsi yaitu seperti ikan salmon, kemudian ada tuna, kuning telur, hingga jus jeruk terfortifikasi. Nah, jika belum cukup juga bisa mengonsumsi suplemen sesuai anjuran dokter. Kemudian yang kesembilan, yaitu peningkatan kecemasan. Nah, di usia 30 tahunan ini, seseorang itu akan mengalami gangguan kecemasan, itu akan mempengaruhi tubuh kita. Kita jadi semakin lebih mudah cemas, kemudian mudah khawatir, atau hidup kita merasa tidak tenang gitu. Jadi di usia 30 tahun ini seseorang itu akan lebih sering mengalami kecemasan. Sebenarnya untuk kecemasan ini dapat dialami oleh nggak hanya ketika usia 30-an saja. Di usia sebelum-sebelumnya pun kita juga akan mengalami kecemasan, tapi di usia 30 tahunan itu wanita akan mengalami kecemasan 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan pria. Nah, untuk mengatasi kondisi ini, kita bisa melakukan pola hidup sehat dan mengurangi konsumsi kafein secara berlebihan, karena kafein itu akan menyebabkan seseorang ketika berlebihan, kafein itu akan menyebabkan seseorang untuk mengalami kecemasan yang tinggi. Kemudian yang ke-10 yaitu kelelahan yang berlebihan. Nah, pada usia produktif seseorang itu akan lebih semangat untuk beraktivitas. Nah, pekerjaan yang berlebihan itu dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Salah satunya yaitu akan mengalami gejala tubuh itu yang sangat lemas. Nah, solusinya yaitu kita harus pandai untuk membagi waktu antara waktu bekerja, waktu bersenang-senang, supaya tubuh kita ini tidak terlalu diporsir untuk bekerja, karena hal itu akan menimbulkan kelelahan yang sangat berkepanjangan. Jadi, inti dari semua solusi permasalahan yang mungkin akan terjadi di usia 30 tahun ini yaitu yang pertama, menjaga pola makan, yaitu memperhatikan asupan gizi yang kita konsumsi sehari-hari supaya tidak kekurangan zat gizi, agar itu menopang tubuh kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan
mencegah terjadinya perubahan-perubahan yang akan berdampak pada masalah kesehatan. Kemudian yang kedua, yaitu rajin berolahraga, selanjutnya itu menjaga berat badan, dan mengontrol stres dan hindari begadang. Oke, mungkin untuk materi kali ini itu tadi. Nanti di video selanjutnya aku akan membahas beberapa, mungkin menyinggung juga terkait materi kali ini. Jadi tetap stay tune di videoku selanjutnya. See you di next video.